Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Diklat PKP di Pusdiklat Mapim Badiklat Kejaksaan yang kita cintai ini. Sebelum kita memulai mata pelatihan ini, saya ingin menyampaikan dulu salam kepada peserta semua. Apabila saya ucapkan selamat pagi, agar dijawab bahagia, sehat, sukses. Mari kita bersama-sama. Selamat pagi, bahagia, sehat, sukses. Ya. Terima kasih kepada peserta semua. Baik, sebelumnya ada baiknya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Dedi Herlianto, jabatan Kasubit Perencanaan Pusdiklat Mapim Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai dengan yang tertayang di dalam layar, itu ada biodata saya, lengkap dengan identitas pribadi, tempat tanggal lahir, jabatan yang pernah saya emban, sampai dengan saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam PKP ini ada mata kuliah yang penting, semuanya penting, yaitu dalam mata kuliah ini ada yang mata pelatihan ini, yang saya pegang, yang saya dipercayakan oleh pimpinan untuk saya pegang adalah mata pelatihan diagnosa organisasi. Apa yang menjadi tujuan kita mempelajari diagnosa organisasi? Di sini akan sedikit saya jabarkan bahwa tujuan kita sebagai peserta Diklat PKP yang nantinya akan menjadi pejabat pengawas di unit organisasi masing-masing, itu adalah bertujuan untuk setelah mempelajari mata pelatihan diagnosa organisasi ini, para peserta diharapkan mampu untuk menentukan isu strategis, isu terpilih sesuai dengan unit organisasinya sebagai gagasan perubahan. Kemudian juga para peserta mampu memahami konsep organisasi, teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan dan pembangunan dilakukan para pelaksana di bawahnya. Di dalam mata pelatihan diagnosa organisasi ini terdiri dari ada materi pokok dan sub materi pokok. Di sini akan kita lihat bahwa yang menjadi materi pokok yang pertama adalah isu strategis. Isu strategis di sini nanti yang akan kita pelajari, dia akan mempunyai 4 sub materi pokok. 4 sub materi pokok inilah nanti akan kita bedah satu persatu, yang dimulai dari pengertian isu strategis, keterkaitan isu nasional, instansi dan unit organisasi, perumusan kebijakan atau keputusan bermula dari isu strategis, hingga pemilihan isu strategis, unit organisasi, dan gagasan perubahan. Nah, di dalam kita sama-sama mempelajari materi pokok yang pertama, isu organisasi, ini akan kita gunakan metode penyampaian pertama dengan cara ceramah. Ceramah ini tidak terlalu lama, malah kalau durasi persennya mungkin dari pelatihan kita di ceramah hanya memakan waktu 30-40%, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif atau tanya jawab. Nanti selama kita berjalan diskusi, jadi kalau ada peserta yang langsung menanyakan, tidak perlu menunggu materinya selesai, tapi bisa langsung untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian selain itu kita akan juga memutarkan visualisasi yang berupa video pendek yang mempunyai keterkaitan dengan kediklatan kita ini. Kemudian nanti saya akan memperkenalkan ada namanya game kartu, permainan kartu yang berisikan bahan-bahan atau permasalahan yang dapat didiskusikan oleh masing-masing peserta dalam kelompoknya masing-masing nanti akan kita bentuk. Dalam pelatihan ini
dalam penyampaian ini kita akan menggunakan alat bantu atau media yang kita semua sudah ada di Pusdiklat kita ini, sudah nyaris lengkap semua, seperti laptop, LCD proyektor yang akan kita gunakan, flip chart, lengkap dengan spidol. Nah, dan tadi sehubungan dengan ada game kartu, maka kita akan menyiapkan suatu kartu permainan, kemudian scan disk yang berisi bahan ajar, karena sekarang sudah tidak ada lagi bahan ajar yang berbentuk manual, tapi sudah menggunakan jaringan internet, video-video pendek, berita-berita terkini nanti yang akan kita dapat melalui berita-berita online, kemudian artikel yang relevan. Nah, untuk materi 1, isu strategis ini akan berdurasi waktu selama 120 menit. Yang kedua, kita akan memasuki materi pokok yang kedua, yaitu diagnosa organisasi. Nah, diagnosa organisasi ini terdiri dari beberapa juga sub materi pokok, mulai dari pengertian diagnosa organisasi sampai dengan secit knowledge. Nah, apa nanti yang merupakan bagian sub organisasi dari diagnosa organisasi ini, sub materi pokoknya itu nanti akan sama-sama kita bahas, akan sama-sama kita pelajari. Caranya bagaimana? Metode penyampaiannya tetap kita lakukan pertama dengan ceramah, kemudian diskusi interaktif dan tanya jawab, selanjutnya dengan visualisasi, yaitu visualisasi sama seperti kita menyampaikan isu strategis tadi, yaitu dengan memutar video-video pendek. Kemudian ada lagi satu permainan. Kalau tadi isu strategis kita menggunakan permainan kartu, kalau di sini kita menamakannya game bola, yaitu permainan bola. Kemudian alat bantu yang akan kita gunakan adalah laptop, komputer LCD, proyektor udah pasti, flip chart, spidol, kemudian bola permainan, scan disk yang berisikan bahan ajar, jaringan video pendek, berita-berita terkini, artikel-artikel yang relevan. Untuk penyampaian mata pelatihan diagnosa organisasi ini akan berdurasi waktu selama 270 menit. Ya, lumayan memakan waktu yang lama. Nah, di sini kita akan saling bersama-sama dengan para peserta untuk bagaimana kita nanti menghidupkan suasana. Jangan terlalu kaku atau membosankan, kita buat suasana kelas kita menjadi gembira, bahagia, sehingga pembelajaran kita berlangsung dengan nyaman. Nah, tadi diskusi yang akan kita lakukan itu diskusinya akan ada 2 jenis diskusi dengan 2 permasalahan yang berbeda. Yang pertama, diskusi yang pertama itu kita akan membahas tentang isu dan permasalahan di unit organisasi tertentu yang akan kita dapatkan melalui berita-berita online yang dengan menggunakan berita-berita misalkan di YouTube akan kita lihat ataupun di Google. Jadi kita akan melakukan analisa isu strategis hingga kita mendapatkan menganalisa permasalahannya dengan menggunakan alur pikir diagnosa organisasi terhadap unit organisasi tertentu tersebut. Yang kedua, diskusi yang kedua, kita akan membahas mengenai permasalahan di salah satu unit organisasi peserta. Jadi ini langsung ke salah satu unit organisasi peserta. Silakan nanti para peserta yang menentukan unit organisasi siapa yang akan kita gunakan untuk jadikan bahan diskusi. Jadi perbedaannya udah bisa ya antara diskusi pertama dengan diskusi yang kedua. Yang pertama adalah kita ngambil unit organisasi tertentu di luar unit organisasi peserta. Diskusi yang kedua, kita menggunakan unit organisasi salah satu peserta. Nah, dalam diskusi kelompok ini peserta akan kita bagi menjadi 3 atau 4 kelompok yang nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah peserta kita di sini. Kemudian yang utama di dalam diskusi ini adalah para peserta diminta aktif
berperan dalam diskusi. Jadi tidak ada yang diam, tidak ada yang cuek-cuek saja, tapi kita saling share, saling bertukar pikiran di dalam diskusi ini. Masing-masing kelompok setelah mendiskusikan permasalahan yang diberikan tadi akan mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi hasil diskusi ini kemudian akan dilanjutkan dengan pola tanya jawab atau interaktif. Jadi anggota kelompok yang lain disilakan bertanya kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Untuk diskusi kelompok ini kita akan menghabiskan durasi waktu 60 menit. Sedangkan untuk presentasi per kelompok dan interaktif akan memakan waktu 140 menit. Di dalam diskusi ini kita akan dibantu dengan alat bantu dan media. Yang pertama laptop, LCD proyektor, flip chart dan spidol, jaringan internet, video, berita-berita terkini, artikel yang relevan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah studi kasus dari unit organisasi dari salah satu peserta yang sudah kita mintakan tadi. Nah, dalam hal ini dari awal kita mempelajari dari materi pokok, kita mempelajari tentang isu organisasi yang terdiri dari sub materi pokoknya. Kemudian kita membahas bersama mengenai materi pokok yang kedua, yaitu diagnosa organisasi, berikut dengan sub materi pokoknya. Yang kita lanjutkan kemudian dengan diskusi kelompok dan presentasi dari masing-masing kelompok. Tibalah kita di akhir atau di penutup mata pelatihan ini. Nanti kita akan membuat rangkuman isi mata pelatihan ini secara bersama. Selain itu kita juga melakukan evaluasi terhadap materi ini. Apa saja yang sudah didapatkan oleh para peserta sekalian selama pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi ini. Selain itu juga saya selaku fasilitator akan meminta umpan balik dari peserta mengenai pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi ini. Nah, dalam penutup ini atau dalam membuat rangkuman ini akan kita laksanakan dengan cara ceramah, penyampaian sebenarnya, bukan ceramah suatu hal yang baru. Kemudian lagi akan dilakukan dengan diskusi interaktif ini yang utamanya. Diskusi interaktif atau tanya jawab. Dan alat yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, flip chart, dan spidol. Sebelum mengakhiri penyampaian ini, saya ingin memberikan suatu quote yang ini kebetulan memang sangat saya sukai dari salah seorang tokoh yang terkenal, yaitu yang bernama John Maxwell. Intinya begini, kata-katanya, seorang pemimpin mampu menyentuh hati orang lain sebelum meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi di tempat tugas, mari Bapak Ibu para peserta PKP sentuh hati anggota atau bawahan Bapak Ibu sekalian sebelum meminta mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan gembira, dengan ikhlas, hasilnya akan lebih baik daripada yang diikuti dengan rasa keterpaksaan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita ucapkan seperti tadi. Untuk terakhir, salam bahagia. Selamat siang, bahagia, sehat, sukses. Terima kasih atas perhatiannya.